Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 594, Pemusnahan. Serangan ini berisi kekuatan naga emas mengejutkan surga, peningkatan tubuh naga emas yang mendominasi, dan kelembaman dari pukulan dua palu raksasa. Pertahanan Mesya hitam hancur dalam sekejap. Cakar naga emas dengan berani meraih kokpit Mesya. Di tengah-tengah suara indik logam yang menusuk telinga, cahaya keemasan berkedip di depan mata semua orang. Saat Feng Linwan memandang dengan ketakutan, cincin jiwa kelima di tubuhnya meletus dan dia berubah. Fisiknya tiba-tiba naik dan dia menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Jiwa bela dirinya adalah beruang Dusk Silver. Tidak ada keraguan kekuatan pertahanan dari Dusk Silver Bear. Kekuatan besar adalah sifat intinya. Tetapi di hadapan cakar naga emas, kekuatan pertahanan ini tampak lemah, bahkan dengan basis budidaya jiwa kaisarnya. Cakar naga emas Tang Wulin saat ini adalah kombinasi dari kekuatan jiwanya yang bercabang 4, kekuatan esensi darah dari seluruh tubuhnya, dan peningkatan tubuh naga emas yang mendominasi yang menciptakan kekuatan ribuan kilogram. Kedua lengannya yang tebal tertusuk dalam sekejap. Cakar naga yang sangat besar telah menembus sampai ke dadanya sebelum dihentikan oleh otot dan tulang Dusk Silver Bear setelah dia secara paksa menggunakan kekuatan jiwanya yang bercabang 6. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Feng Linwan tidak bisa lagi peduli tentang rasa sakit yang hebat di lengannya. Semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang hanya seorang leluhur jiwa berdering 4 akan begitu dekat dengan mengancam hidupnya. Dekat, Starlight mulai bersinar cemerlang di cakar naga emas. Tekanan pada lengan Dusk Silver Bear langsung terangkat. Pisau emas gelap yang tajam melesat keluar dari titik cakar naga emas. Battle Armor. Teriakan terakhirnya dipenuhi dengan kecemasan. Feng Linwan memandang ketika bilah emas gelap menusuk tanpa ampun ke dadanya. Cahaya di matanya dengan cepat redup. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali kenyataan bahwa dia telah mengambil musuhnya terlalu ringan karena kecerobohan, tetapi lebih dari penyesalan, dia kagum. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada guru jiwa yang ada yang bisa mencapai prestasi seperti itu di 4 cincin. Mata Tang Wulin yang tumpul dan menatap sekarang dicampur dengan sedikit lega dan relaksasi. Dengan dia memuntahkan seteguk darah segar, memercikkannya di permukaan Mesya hitam. Pukulan besar ribuan kilogram ke punggungnya, bagaimana mungkin dia tidak terluka. Mesya hitam membawanya dan sepasang palu raksasa saat mereka jatuh dari langit lurus ke tanah. Pertempuran itu masih dengan kekuatan penuh. Trio Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan telah membentuk kekuatan tempur terberat dari tim Shrek. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah memusnahkan jumlah musuh tertinggi bukanlah mereka. Starwell muncul diam-diam di bawah kaki Mesya kuning. Mekanisme kuning membeku seketika karena kehilangan semua kendali dari dalam. Tak lama setelah itu, jatuh ratusan meter dari langit. Staff es Starwell bersinar lagi. Kilau cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit. Serangan dari Mesya tiba-tiba menjadi kacau. Voli mereka berubah menjadi tembakan yang tersebar. Beberapa serangan bahkan mendarat di Mesya tetangga mereka, yang meledak dalam percikan api pada hambatan pelindung mereka. Kemampuan mengendalikan staf es Starwell Su Xiaoyan dipajang. Dia mengoordinasikan serangannya dengan 3 lainnya dan serangan jarak jauh Gu Yue. Ketika mereka menghadapi selusin Mesya, mereka memegang tanah mereka tanpa memberikan konsesi sedikitpun. Mereka bahkan tidak mundur setengah langkah. Para siswa dari Royal Star Luo Academy yang menyelamatkan korban di kereta jiwa sudah lama tercengang melihat pemandangan itu. Di mata mereka, adegan-adegan yang dimainkan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Mereka semua berada di 4 cincin, tetapi bagaimana mereka bisa melakukan prestasi yang mereka sendiri berani tidak bayangkan. Yuanen Yehui melompat ke udara dan meringkuk tubuhnya. 2 pukulan dari air kanonnya menghancurkan 2 sinar cahaya pada musuh. Tubuhnya tiba-tiba menyusut di udara saat sepasang sayap hitam membentang di punggungnya. Dia mempercepat dengan cepat dan bergerak seperti bayangan ungu gelap. Dia melintas melewati sisi Mesya kuning yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Di lengannya, cahaya dari armor pertempuran ungu gelapnya bersinar terang. Pedang bayangan setan miliknya meledak dengan kilat yang menyilaukan. Dengan mengerikan memotong kaki Mesya kuning. Tanpa pendorong pada kakinya, Mesya dengan cepat jatuh dari langit.
Cahaya keemasan melesat keluar dari seluruh tubuh Yue Zhengyu. Dia langsung menyusul Yuanen Yehui di udara. Warna-warna hitam dan emas menyatu menjadi satu. Perpaduan malaikat jatuh dan malaikat suci tidak tampak terlalu harmonis. Namun, di dalam kekacauan, sinar pedang cemerlang yang berkelip hitam dan putih melintas di langit. Mesya ungu meledak di udara, tampak seperti kembang api yang gemerlapan. "Kapten!" teriak Su Lisi. Apa yang dia lihat adalah instan di mana sepasang palu raksasa Mesya hitam meluncurkan serangan balik mereka. Semua orang kemudian melihat semburan cahaya keemasan dan mendengar auman naga yang gembira. Mesya hitam itu jatuh dari langit. Tubuh Gu Yue menyala dengan cahaya perak dan dia sudah mengudara. Dengan flash lain, dia pergi di bawah Mesya hitam. Tepat ketika dia akan bergerak, sesosok-sosok keluar dari Mesya hitam. Itu melangkah melawan Mesya untuk memperlambat penurunannya. Mata Gu Yue berseri-seri. Sinar cahaya perak bersinar dari tongkatnya. Detik berikutnya, sosok itu ditarik paksa ke arahnya. Ada bekas darah di tepi bibir Tang Wulin, tetapi di matanya, hanya ada kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia menghancurkan Mesya hitam. Mesya super yang sebenarnya. Selain itu, lawannya berada di peringkat Kaisar Jiwa 6 Cincin. Bahkan jika semua ini karena lawannya terkejut ketika ledakan kekuatan tiba-tiba Tang Wulin membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi, hasilnya jelas. Dia telah berhasil, dengan kekuatannya yang gagah, dalam mengalahkan lawan yang begitu kuat secara paksa. Jika dia bisa melakukan itu, luka kecil yang dia derita ini bukan apa-apa. "Apakah kamu terluka?" Gu Yue bertanya dengan hati-hati. "Aku baik-baik saja. Ayo turun. Aku ingin sepasang palu itu," kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Cahaya perak menyala saat Gu Yue memegang Tang Wulin dan berteleportasi ke tanah. Super Mesya hidup sampai kata super. Meskipun telah jatuh dari langit, selain luka tusukan di dadanya, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tang Wulin tanpa takut mengambil sepasang palu raksasa yang panjangnya 5 meter. Dia tidak memiliki cakar naga emas di tangan kirinya, jadi dia menggunakan tangan kanannya untuk menggoreskan beberapa tanda ke palu lain sehingga lebih mudah baginya untuk mendapatkan pegangan di atasnya. Kemudian, dengan satu tangan, dia mengangkat kedua palu besar itu. Ujung bibir Gu Yue bergerak-gerak. Dia dengan cepat mundur ke belakang. Orang ini semakin kuat. Tang Wulin melambaikan tangannya. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan mulai berputar cepat di tempat. Dalam waktu singkat, semburan angin kotor menyebar ke segala arah. Ketika para Mesya yang menyerang mereka dari atas melihat pemandangan ini, mereka semua dengan cepat melaju ke ketinggian yang lebih tinggi. Tekanan pada Yuanen Yehui dan yang lainnya meringankan segera setelah itu. Tidak ada yang ingin bertabrakan dengan palu yang mengerikan itu. Itu akan mengorbankan nyawa mereka. Saat itu, lolongan nyaring dan melengking tiba-tiba datang dari jauh. Sepetak besar titik-titik hitam terbang dengan cepat menuju lokasi mereka. Anggota unit mekanisme kerangka hijau yang meluncurkan serangan mereka telah menerima pesanan baru dan dengan cepat membuat mundur mereka. Bala bantuan akhirnya tiba. Dari berputar-putar, Tang Wulin secara bertahap melambat hingga berhenti. Butuh semua yang dia miliki untuk menenangkan diri. Sepasang palu raksasa jatuh ke tanah, dan dia hanya bisa terengah-engah. Ada perasaan khawatir di dadanya. Luka sebelumnya entah bagaimana memburuk setelah dia tegang lagi. Mesya merah yang bertarung dengan Penatuakai melintas dan mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terbang dalam lingkaran di langit dan memblokir banyak serangan tindak lanjut. Penatuakai tidak mengejar. Sebaliknya, dia turun dari langit dan berhenti di udara. Melindungi korps diplomatik lebih penting daripada menghancurkan musuh. Dalam situasi ini, dia tidak akan mengambil risiko. Unit Mesya Green Skeleton mundur dengan sangat cepat. Bala bantuan yang berasal dari Star Luo Empire jelas militer. Itu semua adalah mekanisme standar yang berjumlah 300 unit. Beberapa dari mereka dikirim untuk melindungi orang-orang di bawah ini, tetapi mayoritas dari Mesya yang tersisa mengejar unit Mesya Skeleton hijau. Tang Wulin duduk dengan berat di tanah. Dia menggosok dadanya dan sedikit memamerkan giginya. Namun, ketika dia melihat Mesya hitam besar di sampingnya dan sepasang palu raksasa di samping tangannya, dia tidak bisa menahan tawa. Bab 595, Membuat Kekayaan. Objek-objek ini bernilai jauh lebih dari nilai moneternya saja. Perokok kecil itu berdiri. Tangannya menyala dengan cahaya dan Mesya kuning muncul di sampingnya. Itu adalah mechanya sendiri.
Dia cepat-cepat membuka palka kokpit mesia hitam, menarik mayat Feng Linwan dari sana dan meletakkannya di samping. Dia kemudian menyimpan mesia hitam dan sepasang palu raksasa di ruang penyimpanan mesianya. Mesia kuning juga tidak akan ditinggalkan. Tang Wulin meminta Wu Zhangkong untuk membantunya menyimpannya untuk saat ini. Guru Wu memiliki unit penyimpanan spasial yang besar. Dia bekerja sangat cepat. Ketika bala bantuan tiba di posisi mereka, dia sudah menyelesaikan semua bisnisnya. Teman-temannya berkumpul di sekelilingnya, menyaksikan semua yang dia lakukan. Yue Zhengyu menatap dengan mulut ternganga dan berkata, "Kapten, sejak kapan Anda memiliki ruang penyimpanan yang begitu besar? Ada apa dengan mesia kuning ini?" "Milikku, milikku, semua milikku." Tang Wulin tertawa kecil. "Pencari penjaga?" Yue Zhengyu terus menatap Tang Wulin. Tang Wulin tertawa. "Tenang, Guru Wu juga mengalahkan mesia hitam di sisinya. Semua orang akan mendapat bagian." Satu-satunya yang benar-benar tertarik pada mesia di antara mereka adalah Tang Wulin dan Su Lizi, sementara yang lain menghabiskan lebih banyak energi mereka pada baju perang. Meski begitu, setiap bagian dari mesia bermutu tinggi adalah harta yang sangat berharga. Semua yang lain sama, nilai dari jumlah alloy semacam itu saja akan cukup sulit untuk diperkirakan. Selain itu, meskipun mesia tingkat tinggi sulit dikendalikan oleh orang lain karena ketidakcocokan dengan jiwa bela diri mereka sendiri, memodifikasi satu sehingga cocok untuk diri sendiri jauh lebih mudah daripada membangun mesia baru dari awal. Mesia mantan Feng Linwan adalah mesia humanoid langka di jajaran pemberontakan kerangka hijau. Itu sangat mirip dengan gaya mesia di benua Douluo. Secara alami, ini akan menjadi yang termudah untuk dimodifikasi. Di pihak Star Luo Empire, reaksi mereka cepat. Hingga 100 mesia membentuk barikade pelindung di sekitar kereta jiwa. Mesia medis telah mendarat dan mulai menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Wu Zhangkong turun dari langit dan mendarat di samping mereka. Ketika dia melihat bahwa semua orang baik-baik saja, dia mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Namun, tatapannya telah lama melekat pada Tang Wulin. Bahkan jika orang-orang jauh tidak melihat cara Tang Wulin menghancurkan mesia hitam, bagaimana mungkin Wu Zhangkong, yang selalu mengawasi mereka, tidak memperhatikan. Pada saat itu, dia sudah siap untuk terbang dan menyelamatkan mereka jika diperlukan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin akan dapat menghancurkan mesia hitam sendiri. Ini bukan lagi masalah kekuasaan. Bocah lelaki ini telah tumbuh lagi, dan jiwa bela dirinya tampak berbeda dari sebelumnya. Sebagai seorang guru di Akademi Shrek, dan sebagai alumnus akademi itu sendiri, Wu Zhangkong telah melihat banyak siswa yang sangat berbakat dengan bakat alami. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat keanehan seperti Tang Wulin. Ketika dia pertama kali menatapnya, jiwa bela dirinya tidak lebih dari rumput Blue Silver. Namun, dengan berlalunya waktu, dia tidak hanya menunjukkan tekad yang mengejutkan dan kerja keras, kemampuan alaminya juga berubah terus-menerus. Sekarang kekuatannya memungkinkannya untuk mendapatkan posisi pemimpin di timnya, dan tampaknya wakafnya yang alami telah berkembang sesuai dengan itu. Tang Wulin duduk bersila di tanah. Dia menggunakan metode surga misterius untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cedera utama yang dideritanya adalah akibat gegar otak. Dengan kemampuan defensif dari Blue Silver Grass, kerusakan yang sebenarnya dia terima tidak terlalu parah. Kereta jiwa dan relnya memakan banyak korban. Jelas bahwa mereka tidak bisa mengangkut penumpang lagi. Dari Star Luo Empire, bis jiwa mewah dikirim untuk menjemput mereka. Ratusan mesia juga tinggal di belakang untuk bertindak sebagai pendamping mereka. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba, tetapi setidaknya tidak ada terlalu banyak korban. Yang sedang berkata, karena masalah ini melibatkan kedua benua, itu adalah masalah diplomatik yang mengerikan. Untungnya, semua ini bukan urusan Tang Wulin dan yang lainnya. Masalah-masalah ini secara alami diserahkan kepada atasan untuk ditangani. Penyergapan itu jelas menunjukkan kepada mereka bahwa benua bintang Luo tidak sepenuhnya damai, juga bukan tempat yang aman. Kami sudah mengumpulkan intelijen tentang situasi ini. Faksi yang menyergap kami adalah sebuah organisasi yang disebut Kerangka Hijau. Mereka adalah gerakan pemberontak di dalam Kekaisaran Bintang Luo. Mereka memiliki kekuatan yang hebat dan telah menduduki dua provinsi dari Bintang Luo. Kekaisaran yang letaknya strategis dan sulit diakses. Kekaisaran telah melibatkan mereka dalam pertempuran skala besar berkali-kali,
tetapi mereka tidak pernah berhasil memusnahkan pemberontakan karena banyak ahli di pucuk pimpinan kelompok. Yang bisa mereka lakukan meminimalkan wilayah mereka. Serangan mereka kali ini jelas ditujukan untuk mengintensifkan konflik antara federasi dan kekaisaran untuk membeli waktu lebih banyak. Petik 2. Sangat mudah untuk melihat kondisi pemberontakan kerangka hijau saat ini. Selain itu, setelah pertempuran ini, Tang Wulin dan yang lainnya telah membiasakan diri dengan para siswa dari Royal Star Luo Academy. Segera setelah mereka disergap, jika bukan karena bantuan tepat waktu Tang Wulin, para siswa Akademi Bintang Kerajaan Luo ini akan terluka juga. Selain itu, kekuatan yang mereka tunjukkan setelah itu telah membuat siswa Star Luo benar-benar menghapus pemikiran untuk membuat musuh keluar dari mereka. Adegan Tang Wulin menghancurkan mesia hitam telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada mereka. Itu tidak terduga, terutama ketika dia mengambil palu raksasa dan memukuli Dusk Silver Bear. Pandangan beberapa siswa perempuan dari Royal Star Luo Academy terasa berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin, bagaimana bisa kamu begitu kuat? Seberapa berat palu itu? Seorang siswa Akademi Royal Star Luo bertanya dengan tatapan ingin tahu. Hah, ini tidak berat sama sekali. Saya pikir itu kosong. Tang Wulin memasang tampang berwajah batu. Aku akan bodoh mempercayaimu. Selain ukiran sirkuit inti, bagaimana mungkin senjata Super Mecha menjadi kosong? Lalu kenapa kamu bertanya padaku semua ini jika kamu tahu jawabannya selama ini? Tang Wulin, apakah kamu tahu kecerdasan emosionalmu? Dadaku, itu sakit. Aku terluka sekarang. Biarkan aku tidur sebentar. Menjamu seseorang jelas bukan keahlian Tang Wulin, terutama ketika dia tidak punya niat untuk menjadi teman baik dengan para siswa Royal Star Luo Academy ini. Xie duduk di ujung bas jiwa. Anggota tim Shrek lainnya dengan suara bulat menyetujui pengaturan ini. Orang itu adalah kutukan jujur kepada Tuhan. Dia bahkan tampaknya memiliki kemampuan menakutkan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Xie benar-benar merasa bahwa mereka tidak adil padanya. Namun, ketika dia melihat tatapan jahat yang diberikan semua orang, dia diam-diam pergi ke tempat yang ditugaskan di belakang bas dan menggambar lingkaran. Di bawah perlindungan pengawalan Mecha, sisa perjalanan berjalan mulus dan lancar. 2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di ibu kota Star Luo Empire, Star Luo City, yang duduk di wilayah inti benua Star Luo. Bintang Luo City sangat luas, tetapi masih memiliki tembok di sekitarnya yang sudah menjadi pemandangan langka di benua Dou Luo. Itu lebih mirip kota kuno. Ada serangkaian senjata jiwa di atas tembok yang membentuk sistem pertahanan kota. Ini lebih jauh menyoroti kekacauan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, begitu mereka memasuki kota, sensasi akrab mulai muncul. Jalan-jalan penuh dengan orang banyak yang ramai. Selain gaya arsitektur dan selera mode orang-orang yang sedikit berbeda dari benua Dou Luo, tidak ada banyak perbedaan. Setelah berlayar di kapal untuk waktu yang lama dan kelelahan karena perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah kota. Orang-orang dari Akademi Shrek merasa nyaman. Akomodasi mereka diatur di Grand Star Luo Hotel yang mewah. Mungkin untuk mengimbangi kejutan yang dialami anggota Korps Diplomatik, bahkan siswa seperti Tang Wulin dan yang lainnya ditampung di suite yang sangat indah. Grand Star Luo Hotel memiliki gaya arsitektur yang mewah. Emas dan putih adalah tema utamanya. Bangunan itu muncul seolah-olah emas dan batu giok bersaing satu sama lain di semua sudut. Saat dia memasuki ruangan, Tang Wulin memasang wajahnya di tempat tidur. Sebenarnya, dia tidak begitu lelah. Mengingat kondisi tubuhnya, tidak mudah baginya untuk lelah secara fisik, namun kelelahan spiritualnya tampak jelas. Dibandingkan dengan yang lain, penyiksaan yang tidak manusiawi selama 2 bulan tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi itu juga membawa kelesuan dalam jumlah yang besar. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah tidur nyenyak. Dia dengan cepat memudar menjadi tidak sadar. Tempat tidur empuk dengan mudah membuat orang merasa butuh istirahat. Sayangnya, tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu Tang Wulin. Siapa ini? Tang Wulin terdengar grogi. Ini aku, terdengar suara yang akrab. Tang Wulin bangkit dengan enggan. Dia pergi dan membuka pintunya. Bukankah itu Gu Yue di sisi lain? Gu Yue melihat ekspresi mengantuknya. Anda lelah. Aku sangat mengantuk. Tang Wulin kembali ke tempat tidurnya dan berbaring di atasnya. Kesadaran Tang Wulin kabur lagi.
Gu Yue sudah berjalan perlahan ke sisi tempat tidurnya. Setetes perak samar melintas di matanya. Namun, ekspresinya sepertinya mengatakan bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu. Wulin, apakah jiwa bela dirimu berevolusi? Gu Yue bertanya dengan lembut. Tang Wulin menjawab di tengah kesadarannya yang cepat berlalu. Gu Yue menempatkan tangannya dengan ringan di bahunya. Jika Tang Wulin memperhatikan, dia akan memperhatikan bahwa lingkaran, sisik perak telah muncul di punggung tangan Gu Yue. Garis darah di tubuhmu seharusnya diperkuat juga, kan? Naga tuan yang kita temui tempo hari, itu berubah menjadi jiwa rohmu. Gu Yue terus menanyainya dengan lembut. Bahkan ketika dia setengah tertidur, Tang Wulin tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Gu Yue. Bab 596, kenapa kamu tidak menyerang? Mata Gu Yue tiba-tiba berubah. Pupil matanya langsung berubah menjadi celah vertikal. Dia perlahan mengangkat tangannya dari bahu Tang Wulin, sisik di belakangnya berkedip-kedip dengan cahaya perak. Semua ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali normal. Dia menarik selimut dan meletakkannya dengan lembut di Tang Wulin. Dia kemudian menutup tirai untuknya dan meninggalkan kamarnya dalam keheningan. Napas Tang Wulin bahkan sekarang, dan dia tertidur lelap. Ketika dia kembali ke kamarnya, Gu Yue menutup pintu. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Lapisan perak bercahaya samar menyelimuti seluruh ruangan. Di tengah kegelapan yang suram, sesosok-sosok muncul tanpa suara. Itu adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya diselubungi oleh jubah hitam. Mengapa kamu tidak menyerang? Bahkan roh-roh Tuan Naga itu menyerahkan dirinya dengan sukarela kepadanya dan memilih untuk menjadi miliknya. Itu adalah bukti yang cukup bahwa garis keturunan Raja Naga Emas dalam dirinya sangat murni. Seharusnya mustahil bagi garis keturunan untuk terlahir di benua Douluo. Pasti ada beberapa alasan di balik ini. Setelah kamu mengekstrak garis keturunannya dari tubuhnya, semuanya akan terungkap. Pada saat itu, jika kamu bisa menyerap garis keturunan, maka mungkin kamu bisa. Cukup, nada suara Gu Yue sedingin es. Dia nyaris tidak mengangkat suaranya, tetapi kata-kata pria yang mengenakan jubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Dia kemudian jatuh dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya. Kamu boleh pergi. Kita perlu mempercepatnya. Aku sudah memikirkan cara, kata Gu Yue datar. Nona, bagaimana dengan Naer? Apakah kita akan terus membiarkannya seperti ini? Pria berpakaian hitam berkata dengan suara lembut. Gu Yue menjawab dengan datar, itu juga salah satu alasan mengapa saya belum menyentuh Tang Wulin. Semuanya terjadi karena dia dan harus diselesaikan olehnya. Saya harus menyelesaikan taruhan saya dengan Naer. Setelah semua ini diselesaikan dengan lancar, saya secara alami akan mengambil langkah pada Tang Wulin. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil alih semua yang harus kita kontrol di sini sesegera mungkin. Petik 2. Ya, pria berpakaian hitam itu menjawab dengan sopan dan perlahan berdiri. Tanpa suara, dia bergabung dengan kegelapan yang suram sekali lagi dan menghilang tanpa jejak. Gu Yue melambaikan tangan kanannya, dan warna perak di dalam kamarnya diam-diam menghilang. Dia pergi ke jendela dan dengan lembut mendorongnya terbuka. Pandangannya beralih keluar. Hari sudah senja, dan sisa-sisa sinar matahari terbenam secara bertahap memudar. Malam itu menimpa mereka. Pikiran dalam benaknya perlahan berubah menjadi hampa kosong, dan arwahnya memudar. Tampaknya pada saat ini, semuanya tiba-tiba menjadi tidak berarti. Gu Yue jelas merasa bahwa dia sedikit tersesat dan mungkin bingung. Ketika Tang Wulin bangun dari tidurnya, dia merasa benar-benar segar. Dia meregangkan tulang-tulang malasnya, dan perutnya langsung mengeluarkan suara seperti guntur. Dia sangat lapar. Anehnya, dia belum makan apapun sebelum tertidur pada hari sebelumnya. Itu tak termaafkan. Tang Wulin tiba-tiba merindukan guru Muye. Meskipun ketika Muye bersamanya, dia terus-menerus menjalani pelatihan khusus yang seperti penyiksaan murni. Namun, ada sebuah kegembiraan. Setelah setiap sesi pelatihan, guru Muye akan membawakannya makanan bergizi ekstra. Dalam 2 bulan itu, dia telah mencicipi hampir setiap kelezatan di laut setidaknya sekali. Itu juga salah satu alasan utama tubuhnya berkembang begitu cepat. Cedera yang dideritanya ketika dia bertabrakan dengan mesia hitam sudah lama sembuh. Kemampuan penyembuhan diri dari tubuhnya sangat kuat, jadi Tang Wulin tidak perlu khawatir sama sekali. Semuanya selesai dalam pola yang jelas dan teratur. Dia membuka jendela dan udara pagi yang segar masuk ke dalam ruangan.
Angin sepoi-sepoi yang lembut membawa sedikit embun pagi dan memberinya perasaan yang sangat segar dan segar kembali. Dia melihat ke ufuk timur dan menunggu tanda-tanda awal fajar. Saat itu, jendela kamar sebelah juga terbuka. "Wulin," terdengar suara Gu Yue. "Ada apa?" Tang Wulin bertanya sambil tersenyum. Gu Yue menatapnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin memanggil namamu tiba-tiba." Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. "Aku pikir kamu datang tadi malam, benar kan?" Aku ingin mengajakmu jalan-jalan, tapi ketika aku melihatmu mengantuk, aku menyerah," kata Gu Yue lembut. "Tentu. Kalau begitu mari kita pergi hari ini. Kita diberi waktu 3 hari untuk istirahat, kan? Sama juga, aku ingin mengamati adat istiadat dan tata krama lokal Star Luo City. Haruskah kita mengundang yang lain juga?" Gu Yue menggelengkan kepalanya. "Aku hanya ingin keluar denganmu. Jangan panggil yang lain." Tang Wulin sedikit terpana. Namun, perasaan hangat tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Meskipun Gu Yue selalu agak disibukkan dengan beberapa masalah atau yang lain, dan dia kadang-kadang bahkan memberi orang perasaan bahwa dia tidak menyukai orang asing, dia jelas bisa merasakan rasa mengandalkan yang dia miliki terhadapnya. Mengenali dia selama ini, dia bisa mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan membuatnya tetap berada dalam jangkauan lengan. Namun, setiap kali dia dalam semacam bahaya, dia akan selalu muncul di sisinya pada saat itu juga. "Baiklah," Tang Wulin setuju. "Namun, setelah aku selesai menanam mata iblis unguku nanti, aku ingin mengambil sesuatu untuk dimakan dengan cepat. Aku sangat lapar." Gu Yue tertawa terbahak-bahak. "Kupikir aneh kalau kamu tidur tadi malam tanpa makan apa-apa. Itu tidak seperti kamu." "Apa yang tidak seperti aku?" Tang Wulin bertanya. "Lagi pula kau seorang pelahap. Jadi itu yang kau pikirkan tentangku." "Aku sedih." Tang Wulin memasang ekspresi sangat sedih. Gu Yue tersenyum sedikit. "Kalau begitu jangan sarapan pagi ini jika bisa, dan aku akan mengambilnya kembali." "Tidak perlu. Saya rakus." Tang Wulin langsung berbicara dengan tegas dan tegas. Rona ungu keunguan meleleh di matanya. Ada kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tang Wulin memiliki perasaan bahwa Purple Demon Eyes berada di ambang terobosan. Setelah berlatih begitu lama, ini akhirnya merupakan pertanda bahwa ia mengalami kemajuan dari tahap pertama ke tahap kedua. Budidaya mata setan ungu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah survei, tahap kedua adalah detil, tahap ketiga adalah biji mustard, dan tahap keempat adalah tanpa batas. Dikatakan bahwa hanya ada segelintir yang bisa menumbuhkan mata setan ungu ke tahap ketiga, apalagi tahap keempat. Namun, peningkatan halus dalam mata setan ungu sangat berguna dalam penanaman kekuatan spiritual dan selama pertempuran. Tang Wulin menduga bahwa alasan utama mata iblis ungunya akan ditingkatkan adalah karena potensi tubuhnya oleh metode budidaya tubuh sekte. Itu dan peningkatan kekuatan rohaninya. "Gu Yue, bagaimana kekuatan spiritualmu sekarang? Apakah kamu tahu?" Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. "Aku tidak tahu. Bagaimanapun, ini lebih tinggi daripada milikmu." Balasan Gu Yue membuat sedikit sulit bagi Tang Wulin untuk bernapas. "Kekuatan spiritualku juga telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Siapa tahu, aku mungkin sudah menyusulmu," kata Tang Wulin, tidak mau terlihat lemah. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. "Kamu memiliki imajinasi yang terlalu aktif. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak sebaik kamu?" Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengatakan itu. Gu Yue berkata, "Aku tidak lagi di peringkat roh laut." Setelah selesai, dia menutup jendelanya dan kembali ke kamarnya. Dia tidak lagi di peringkat roh laut. Jangan bilang dia mengalami kemunduran, Tang Wulin bergumam sendiri tentang hal ini ketika dia tiba-tiba tampak tersedak. Regresi. Tentu saja itu tidak mungkin. Itu banyak terlihat dari kekuatan pertempuran Gu Yue. Selain itu, kekuatan spiritual manusia tumbuh seiring bertambahnya usia. Setidaknya, sebelum usia 50, kekuatan spiritual seseorang hanya akan meningkat secara bertahap dan tidak akan menurun. Maka jika wilayahnya tidak menurun, itu hanya bisa berarti bahwa surga, mungkinkah dia telah menembus dunia roh laut dan mencapai peringkat berikutnya. Budidaya kekuatan spiritual jauh lebih sulit daripada kekuatan jiwa. Tang Wulin tahu dengan jelas apa yang terjadi setelah roh laut. Tapi itu seharusnya tidak mungkin, bukan? Itu pasti mustahil. After the Spirit si ranah adalah ranah spirit abyss.
Alam spirit abis seperti penjara abisal, surga dan neraka. Batas atas adalah surga sedangkan batas bawah adalah neraka. Segala sesuatu yang dapat dipahami oleh pikiran dikumpulkan menjadi satu. Kekuatan spiritual puncak adalah dasar untuk memiliki roh-roh yang legendaris. Pada peringkat ini, seseorang dapat bergabung dengan tingkat roh jiwa apapun, bahkan jiwa roh oranye atau merah. Jika seseorang menyatu dengan jiwa roh oranye atau merah, maka kekuatan mereka yang tersisa hanya akan berada di peringkat roh laut. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa roh oranye atau merah, itu mungkin untuk menyatu dengan maksimal 5 jiwa roh dari warna apapun, tanpa batas pada peringkat mereka. Biasanya, alam spirit abis adalah batas bagi manusia. Bab 597. Persyaratan kekuatan jiwa untuk ranah laut roh adalah 500, sedangkan kebutuhan kekuatan jiwa ranah roh abis adalah lebih dari 5000. Perbedaannya 10 kali lipat. Meskipun Tang Wulin tahu bahwa kekuatan jiwanya sendiri telah meningkat pesat, itu tidak akan meningkat lebih dari 1000 poin. Masih ada celah yang lebar antara levelnya dan wilayah spirit abis. Jika kekuatan jiwa Gu Yue sudah mencapai spirit abis, maka dia mungkin bahkan menyusul Guru Wu. Kekuatan jiwa Guru Wu seharusnya berada di ranah spirit abis paling banyak, kan? Itu benar-benar menakutkan. Ini tak mungkin. Saya harus bertanya kepadanya tentang ini. Petik 1. Tang Wulin menolak sarapan dan mengetuk pintu Gu Yue. Pintu terbuka, dan Gu Yue, yang telah berubah menjadi gaun abu-abu panjang, berjalan keluar dari dalam. Dia bukan tipe gadis yang dianggap cantik. Gaun abu-abunya juga tidak terlalu mencolok. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dikenakan di tubuhnya, ada kualitas khusus untuk itu. Kamu sudah mencapai ranah spirit abis. Tang Wulin bertanya dengan sedikit terbata-bata. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Kamu percaya itu hanya karena aku bilang begitu. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan keluar dari kamarnya. Tentu saja aku akan mempercayaimu. Kapan aku tidak mempercayai kata-katamu? Tang Wulin buru-buru mengejarnya. Gu Yue berhenti dan berbalik tiba-tiba. Dia menatapnya dengan tulus. Lalu bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku berniat untuk membunuhmu tadi malam? Apakah kamu percaya itu? Saat dia menatap tatapan serius yang tidak normal itu, Tang Wulin tertegun. Kenapa kamu ingin membunuhku? Apa kau percaya itu? Gu Yue menatapnya dengan tegas. Aku tidak berpikir kamu akan melakukannya, kata Tang Wulin dengan senyum nakal. Dia bahkan mengangkat tangannya dan mencubit pipinya. Ayo, tinggalkan aktingnya. Cobalah sesuatu yang lain. Sesuatu dengan kepercayaan yang lebih besar. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Gu Yue. Orang ini, ayo pergi dan sarapan. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Dalam hatinya, kata-kata, saya tidak berpikir Anda akan melakukannya, bergema dengan kuat. Tang Wulin mengejarnya dan berkata, hei, jangan kamu mengubah topik pembicaraan. Kamu masih belum menjawab saya. Apakah kamu peringkat atas? Gu Yue berkata dengan marah, mengapa kamu tidak berteriak lebih keras sehingga seluruh hotel bisa mendengarmu? Sarapan yang disajikan di Grand Star Luo Hotel mewah. Ketika Tang Wulin duduk di meja, wajahnya sudah tampak garang. Apa yang harus dia lakukan tentang makan malam yang belum selesai tadi malam? Tentu saja, dia harus makan lebih dari sekadar kenyang dalam makanan ini untuk menebus kehilangan. Dia kemudian menunjukkan kepada para penyewa Grand Star Luo Hotel seperti apa bentuk gumpalan awan angin puyuh. Kapten, apa yang akan Anda lakukan nanti? Kami berpikir untuk pergi jalan-jalan, kata Su Xiaoyan sambil tersenyum. Tang Wulin melirik Gu Yue dan berkata, kami juga akan keluar. Su Xiaoyan belum membuka mulutnya lagi ketika Gu Yue sudah mengatakan, lukanya belum sembuh. Aku membawanya keluar untuk mencari obat, dan kemudian kita akan kembali ke sini. Jika kalian keluar, jangan sampai terlambat. Petik 2. Su Xiaoyan memandang Tang Wulin, lalu pada Gu Yue. Dia memberikan ekspresi pengertian. Wajah Tang Wulin sedikit canggung sementara Gu Yue tampak acuh tak acuh. Ekspresi wajah yang lain kurang lebih aneh. Setelah mereka selesai sarapan, Tang Wulin dan Gu Yue berjalan keluar dari pintu depan, bahu-membahu. Layanan hotel sangat ramah. Seorang anggota staf menyerahkan kartu nama untuk berjaga-jaga kalau mereka pergi terlalu jauh dan memerlukan alamat untuk naik taksi kembali. Sebagai hotel paling mewah di kota Star Luo,
Grand Star Luo Hotel secara alami terletak di pusat kota. Korps diplomatik akan memiliki audiensi dengan keluarga kerajaan Star Luo Empire. Setelah keluar dari hotel, mereka mendapati diri mereka berada di jalan yang ramai. Jalanan sangat luas, tetapi tidak ada kendaraan yang terlihat. Ini adalah jalan pejalan kaki yang terkenal di Star Luo City. Itu juga jalan terluas dan disebut Star Luo Avenue. Ada banyak sekali toko yang mengapit jalan. Bangunan-bangunan dibangun dengan gaya antik dan agak menyerupai Heaven Dao City. Tangan Tang Wulin terjalin di belakang kepalanya saat dia berjalan di jalan dengan senyum tipis di wajahnya. Gu Yue berjalan di sampingnya. Sikapnya tenang, dan matanya menatap lurus ke depan. Hei, apakah kamu benar-benar keluar untuk berjalan-jalan? Kamu bahkan tidak melihat toko-toko di sekitarnya. Tang Wulin tertawa kecil dan bertanya pada Gu Yue. Gu Yue meliriknya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak melihat? Kekuatan spiritualku sudah cukup untuk menjadi mataku. Lupakan, Tang Wulin memutar matanya. Setiap kali dia berpikir kekuatan spiritual Gu Yue mungkin telah mencapai pangkat spirit abis, dia merasa lebih tertekan. Jika itu benar, maka kekuatan pertempuran Gu Yue bukan yang dia lihat sebelumnya. Dia pasti jauh lebih kuat dari itu. Untuk master jiwa dengan jiwa bela diri tipe elemental seperti dirinya, kekuatan dan kekuatan spiritualnya berbanding lurus satu sama lain. Gu Yue tiba-tiba tertawa. Idiot, kamu percaya itu hanya karena aku mengatakannya. Tidak mudah untuk mencapai ranah spirit abis. Tang Wulin sedikit terpana. Kau menarik kakiku. Gu Yue terkikik. Bagaimana kalau aku? Tang Wulin mengenakan topeng keras dan berkata dengan serius, Nona Gu Yue, apakah Anda geli? Hah? Gu Yue tertegun. Pada saat berikutnya, tangan Tang Wulin sudah mencapai di bawah ketiaknya. Ah! Haha, berhenti. Gu Yue berbalik dan berlari. Tang Wulin mengejar sambil tertawa. Kamu berani membodohiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gu Yue berlari lurus ke depan ketika beberapa orang keluar dari toko tiba-tiba. Gu Yue berhenti secara naluriah, tetapi Tang Wulin menghantam punggungnya. Keduanya berada di jalur tabrakan dengan kelompok. Skram, terdengar suara yang dalam dan sengit. Tak lama kemudian, embusan angin busuk mencapai wajah mereka. Tang Wulin menghindar secara naluriah dan menempatkan dirinya di depan Gu Yue. Dengan pukulan, tamparan pria itu mendarat di punggung bahunya. Tubuh Tang Wulin bergoyang sedikit sebelum dia menenangkan diri. Penyerangnya juga terkejut. Dia telah memberikan banyak kekuatan dalam pukulan itu. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan dikirim terbang. Kenapa kamu memukul orang? Gu Yue berteriak dengan lembut. Niat membunuh segera melonjak dalam matanya yang indah. Setelah Tang Wulin menenangkan diri, dia berbalik juga. Dia secara alami melindungi Gu Yue di belakang punggungnya. Orang yang telah memukulnya adalah pria jangkung dan berotot. Mereka adalah kelompok 4, dan dia adalah yang paling dekat dengan Tang Wulin dan Gu Yue. Mereka berempat adalah pria parubaya, semuanya mengenakan pakaian tradisional Cina. Mereka semua tinggi dan terlihat kuat, tetapi wajah mereka memiliki wajah parah. Keluar dari sini, pria itu tampak merasa menghina. Dia mengangkat tangannya untuk mendorong ke dada Tang Wulin. Mata Tang Wulin fokus. Dia mengangkat tangannya juga dan bertemu telapak tangan pria itu dengan tangannya. Telapak tangan pria berotot itu sangat besar, cukup besar untuk melingkari Tang Wulin. Pria berotot itu terkekeh. Dengan 5 jarinya meraih 5 jari Tang Wulin dan memutar dengan kuat. Preman itu heran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tangan Tang Wulin tampaknya telah dihujani perunggu dan dilemparkan ke besi. Itu tidak bergerak. Dengan pria berotot masih sok, Tang Wulin memberi tekanan dan memutar tangan kanannya juga. Lelaki itu merasakan suntikan rasa sakit luar biasa yang menjalar ke atas dari telapak tangannya. Dia berteriak kesakitan dan berlutut. Tang Wulin membenci kenyataan bahwa pria ini rela memukul seorang gadis, jadi dia tidak repot menahan diri. Dia memutar tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Pria berotot yang dihadapinya kuat, tetapi ia memucat dibandingkan dengan Tang Wulin. 3 preman lainnya segera berbalik ke arah mereka. Berangkat, sang jagoan terkemuka berteriak marah. Dia mengambil 1 langkah dan sudah di depan Tang Wulin. Saat itu, orang lain berjalan keluar dari toko yang baru saja keluar dari penjahat. Berbeda dengan berotot, orang yang berjalan keluar dari toko kali ini tidak tinggi, tetapi mungil dan mungil. Dia mengenakan gaun kuning muda yang melengkapi tubuhnya yang halus.
Dia tampak berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Dia sangat cantik, dengan rambut panjangnya jatuh bebas di belakangnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Gadis muda itu baru saja keluar ketika dia melihat keributan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kemarahan di wajah pemimpin itu menghilang dengan segera. Dia berkata dengan sopan, "Yang mulia, itu adalah seseorang yang tidak mengawasi jalan. Kami akan segera mengirimnya ke jalan." Tang Wulin mendorong ringan dengan tangan kanannya dan mengirim pria itu dalam genggamannya terhuyung mundur. Dia meraih tangan Gu Yue, "Ayo pergi." Tidak mungkin preman-preman ini rela meninggalkan masalah pada saat itu. Mereka segera mengepung mereka berdua. Gadis muda berpakaian kuning yang berkata dengan kerutan, "Lupakan saja. Jangan membuat keributan." Keempat Muscleheads yang marah hanya berhenti di jalur mereka setelah itu. Namun, aura yang mereka rilis pada saat itu sedikit mengejutkan Tang Wulin. Gelombang kekuatan jiwa yang datang dari keempat pria ini jelas tidak lemah. Secara naluriah, Tang Wulin menoleh untuk melihat gadis muda itu, dan dia mengarahkan pandangannya ke arahnya juga. Mata mereka bertemu, dan Tang Wulin sedikit mengangguk ke arahnya. Gadis muda dengan gaun kuning itu agak terkejut. Meskipun Tang Wulin masih cukup muda, tubuhnya sudah tampak dewasa sepenuhnya. Dia jangkung, memiliki bahu lebar, dan matanya yang besar dipenuhi semangat. Di antara teman-temannya, penampilannya pasti bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan. Temperamen yang tanpa disadari keluar dari tubuhnya, lembut, tetapi dengan sedikit kekuatan, membuatnya lebih mudah baginya untuk menarik perhatian. Ketika gadis muda berpakaian kuning itu melihatnya, dia melihat matanya yang cerah. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik, dan dia juga mengangguk ke arahnya. Tang Wulin menarik Gu Yue dan berjalan maju. Gu Yue berbalik untuk melihat pria berotot pertama. Sinar dingin melintas di matanya. "Lupakan, kita orang asing di tempat yang aneh." Tang Wulin jelas merasakan aura keras dari tubuh Gu Yue. Dia menarik pergelangan tangannya dengan ringan. Bab 598, tidak ada komentar. Lebih baik tidak menimbulkan masalah saat berada di negeri asing. Preman-preman tadi juga bukan orang biasa. Dia memukulmu, Gu Yue berbicara dengan dingin. "Aku baik-baik saja. Kulitku tebal," kata Tang Wulin bercanda. Gu Yue berkata, "Tidak ada yang diizinkan memukulmu selain aku." Sudut mulut Tang Wulin berkedut. Dia tidak bisa menahan tawa keras dan bertanya, "Logika macam apa itu? Mengapa kamu diizinkan untuk memukulku?" Gu Yue mengangkat kepalanya. "Aku hanya diizinkan melakukannya. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu?" Tidak ada komentar. Tang Wulin menyadari bahwa dia benar-benar tidak mampu berbicara kembali dengan Gu Yue setiap kali dia berbicara dengan cara yang serius. Gu Yue tersenyum lebar melihat bahwa dia tidak punya pilihan selain setuju. "Nah, begitulah. Ayo pergi." Dia memegang tangan Tang Wulin dan membimbingnya ke depan. Dia tampak dalam suasana hati yang lebih baik sekarang. Matanya yang indah memandang ke segala arah ketika dia mencari sebuah toko yang menarik minatnya. "Lihat, ada toko yang menjual logam langka. Aku ingin tahu apakah logam langka Star Luo Empire berbeda dari milik kita. Ayo masuk dan lihatlah." Gu Yue menarik Tang Wulin ke dalam toko. Tang Wulin merasakan cahaya hangat di hatinya. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti dia tertarik pada logam dingin es? Jelas bahwa dia melakukan ini hanya untuknya. Tang Wulin segera tertarik pada logam langka yang dipajang di rak-rak di sekitarnya ketika dia berjalan ke toko. Jenis logam langka Star Luo Empire jelas sangat berbeda dari yang ada di benua Douluo. Setelah berjalan melewati rak sekali saja, Tang Wulin memperhatikan bahwa hampir sepertiga logam tidak dapat dikenali olehnya. "Halo, boleh saya bantu? Saya bisa memperkenalkan Anda dengan beberapa produk kami," kata penjaga toko sambil berjalan dengan sopan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Apakah kamu memiliki palu emas? Tolong pinjamkan padaku sebentar." Mata penjaga toko menjadi cerah sekarang karena ada seorang ahli yang tahu bagaimana menggunakan palu emas. Hanya seseorang dengan pengetahuan yang sangat baik tentang logam langka yang tahu cara menguji dengan palu emas ketika memilih logam langka. Seorang ahli bisa membedakan antara berbagai jenis logam dengan menggunakan palu untuk mengetuk mereka. Segera, palu kecil yang panjangnya setengah kaki dibawa ke tangan Tang Wulin. Dia berjalan ke depan rak display dan dengan lembut mengetuk logam biru yang belum pernah dia lihat sebelumnya.
Ding! Suara renyah terdengar dengan gema pendek dan kuat, telinga Tang Wulin bergerak saat dia mengangguk dengan lembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini harus menjadi paduan yang sangat keras, dan memiliki kepadatan internal yang tinggi. Saya dapat mengatakan dari gema bahwa ia memiliki ego yang sangat kuat. Itu tidak akan sangat cocok untuk menyatu dengan kekuatan jiwa. Betapa limbah. Petik 2. Ding! Tang Wulin sedikit mengernyit saat dia mengetuk sepotong logam. Gema terdengar merdu. Itu hal yang baik, tetapi itu berlangsung terlalu lama. Itu menunjukkan bahwa logam itu cukup lemah pada dirinya sendiri. Ia memiliki afinitas terhadap unsur-unsur, tetapi volume yang tersisa setelah disempurnakan terlalu kecil. Kualitas keseluruhan juga condong ke sisi yang lemah karena tidak memiliki sifat unik. Petik 2. Penjaga toko berjalan di samping Tang Wulin sepanjang waktu ketika dia mendengarkan dia mengetuk dan memeriksa logam satu persatu. Ekspresi di wajah penjaga toko itu semakin heran. Hebatnya, analisis Tang Wulin tentang logam-logam ini bebas dari kesalahan sama sekali. Tang Wulin berhenti setelah dia mengetuk selusin potong. Dia berbalik ketika melihat ke arah penjaga toko dan berkata, apakah Anda memiliki logam langka yang kualitasnya sedikit lebih baik? Saya tidak tertarik dengan logam biasa ini. Dia bisa mengidentifikasi bahwa logam-logam itu biasa-biasa saja meskipun tidak mengenalnya. Kekuatan logam-logam itu bahkan lebih lemah dari perak berat yang biasa dia gunakan, apalagi yang lain. Ya, benar. Tunggu sebentar. Siapapun akan menghormati seorang ahli. Penjaga toko bertindak lebih sopan sejak Tang Wulin menunjukkan pengetahuannya tentang logam langka. Dia juga merasa agak ingin tahu karena beberapa logam yang diuji Tang Wulin sebelumnya sangat umum di benua bintang Luo. Tang Wulin seharusnya bisa mengidentifikasi mereka pada pandangan. Tidak butuh waktu lama sebelum penjaga toko keluar. Dia memberi isyarat agar Tang Wulin dan Gu Yue ikut bersamanya, mengatakan, tolong ikuti saya ke Fei. Saya. Mereka berjalan di dalam dan tiba di sebuah ruangan yang memiliki perlengkapan jauh lebih elegan daripada di luar. Dua kursi diposisikan di belakang meja logam tempat dua gelas air telah diletakkan. Silakan duduk. Aku punya izin terbatas jadi aku hanya diizinkan menunjukkan semuanya kepadamu sepotong demi sepotong. Tang Wulin dan Gu Yue duduk. Dia tidak bisa menahan senyum ketika berkata, kamu menawarkan layanan yang sangat bagus di sini. Penjaga toko terkekeh dan menjawab, selama kamu puas. Tunggu sebentar. Dia mendorong membuka pintu, melewati gerbang logam dan berjalan ke kamar. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan sebuah kotak kayu di tangannya. Kotak itu tampak agak berat ketika dia meletakkannya di atas meja dan membukanya. Pada saat yang tepat kotak kayu itu dibuka, mata Tang Wulin cerah. Itu adalah logam emas yang pudar dengan tembus jernih ke sana. Itu sangat mirip dengan bintang besi, tetapi bintang besi itu dihiasi dengan bintik-bintik emas, sedangkan logam di depan matanya memiliki warna emas yang sangat genap yang tidak terlalu tebal. Tang Wulin mengangkat palu emas dan mengetuknya dengan lembut. Terdengar dengungan lembut. Itu gema yang sangat menarik. Seolah-olah suara itu memutar dan berputar. Logam itu berkilauan juga. Tang Wulin mendengarkan sejenak dengan penuh perhatian. Sekali lagi, dia menggunakan palu emas untuk mengetuk logam dengan lembut dan itu menghasilkan dengungan lembut lagi. Kepadatan internal sangat tinggi, namun juga memiliki afinitas unsur yang luar biasa. Selain itu ada juga beberapa karakteristik yang luar biasa. Suara bergema 9 kali setelah dipukul, dan setiap gema terdengar lebih kuat dari yang sebelumnya. Apa sifat dari logam ini? Tang Wulin bertanya pada penjaga toko. Penjaga toko itu menjawab, ini adalah Golden Crystal, logam yang sangat langka. Ia memiliki karakteristik mampu memperkuat semua energi. Sama seperti apa yang Anda rasakan sebelumnya, ia akan menghasilkan 9 gelombang resonansi ketika memperkuat energi. Itu akan bertambah sekitar 1% setiap kali. Namun, setelah resonansi, energi dapat diperbesar hingga 30%. Ini juga sulit didapat karena kekerasannya sangat tinggi dan memiliki kelarutan yang sangat baik dengan logam lain. Umumnya, seseorang akan memilih untuk menambahkan hypermetal ini ketika seseorang melakukan penempaan tingkat tinggi seperti penempaan sekering. Petik 2. Tanpa pikir panjang Tang Wulin bertanya, berapa untuk ini? Dia sudah pandai pangkat 6. Bukan lagi masalah baginya untuk memadukan 3 jenis logam. Dia pasti akan menambahkan lebih banyak jenis logam kepaduan roh ketika dia membantu teman-temannya untuk meningkatkan perlengkapan perang mereka.
Kristal emas sangat berguna karena cocok untuk hampir semua orang. 10.000 Star Luo Coins untuk 1 gram, kata penjaga toko sambil tersenyum. Ekspresi Tang Wulin sedikit menegang. Koin Luo bintang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia membawa sejumlah koin, itu semua adalah koin Federasi Benua Dou Luo. Bagaimana dia mendapatkan Star Luo Coins? Juga, 10.000 koin untuk 1 gram sepertinya terlalu mahal. Dia tidak punya cara untuk memperkirakan tanpa mengetahui nilai tukar antara koin Star Luo dan koin Federasi. Selain itu, jika ini digunakan dalam penempaan sekering di masa depan, ia akan membutuhkan beberapa ton logam ini jika ia ingin memasukkan dirinya dan 7 temannya. Biaya itu akan sangat besar. Tolong berikan jenis logam langka lain yang Anda miliki, kata Tang Wulin dengan tenang. Mohon tunggu sebentar. Petik 2. Penjaga toko mengeluarkan 7 jenis logam langka setelah itu. Tang Wulin mengenali 3 dari 7 jenis yang dapat ditemukan di benua Dou Luo. Keempat jenis yang tersisa hanya ditemukan di benua Bintang Luo. Setiap jenis memiliki karakteristiknya sendiri dan berkualitas baik. Ini semua logam mulia yang kita bawa saat ini. Jenis apa yang diminati tamu terhormat kita? Penjaga toko bertanya dengan sangat sopan. Tang Wulin menelan ludah dan menjawab, semua barangmu tampaknya baik-baik saja. Jika Anda memiliki stok yang cukup, saya ingin membeli sejumlah besar logam. Oh ya, saya punya pertanyaan. Apakah Anda menerima logam olahan sebagai pembayaran? Penjaga toko itu tertegun sejenak, ya, benar, tapi kami hanya menerima yang dari ribuan dimurnikan dan di atas. Antusiasme sebelumnya telah berkurang setelah mendengar pertanyaan Tang Wulin. Berapa banyak yang bisa Tang Wulin dan Gu Yue sempurnakan pada usia mereka bahkan jika mereka pandai besi? Apakah mereka pandai besi peringkat pertama atau kedua? Itu sulit bagi mereka untuk menghasilkan 100 refinite apalagi 1000 refinite. Tang Wulin mengangguk. Aku punya beberapa logam untuk dijual. Bisakah kamu melihatnya? Tangannya bersinar ketika dia berbicara. Dia sudah menambahkan sepotong logam ke meja. Bab 599, Disparitas Harga Logam. Logam itu sebening kristal dan tembus cahaya. Glossnya yang seperti batu giok berkilauan dengan lekukan internal berlapis-lapis. Logam langka yang mereka tempatkan sebelum Tang Wulin tampak kusam dibandingkan dengan logamnya sendiri. Apakah ini jade silver? Penjaga toko hampir berteriak tanpa sadar. Dia berjalan dengan langkah cepat sebelum dia tiba di depan Tang Wulin. Dia menunduk dan mengambil palu emas dengan hati-hati untuk mengetuk logam dengan lembut. Suara merdu, renyah seperti gema bergema sekaligus. Gema itu lembut, tetapi memiliki banyak tikungan dan putaran yang mirip dengan komposisi musik. Wajah penjaga toko segera memerah. Ini benar-benar jade silver. Apakah kamu berencana untuk menjual ini? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingin menukarnya dengan logam langka Anda. Lebih nyaman seperti itu. Silakan tentukan nilainya. Tolong, tahan. Napas penjaga toko itu jelas bertambah cepat ketika dia dengan cepat berjalan melewati gerbang logam. Ketika dia kembali sekali lagi setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang kekar diikuti oleh sisinya. Pria parubaya itu tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat, dengan kedua lengannya yang tampak kekar. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan setelah melihat giok perak di atas meja. Dia meletakkan instrumen di tangannya di atas meja, lalu dia memandang ke arah Tang Wulin. Bolehkah saya memeriksanya sebentar? Tentu saja, Tang Wulin memberi isyarat agar dia melanjutkan. Tingkat harmoni adalah indeks yang paling penting dalam menentukan nilai paduan roh, jadi tentu saja, dia perlu mengujinya. Sesaat kemudian, Tang Wulin bisa mendengar suara tegukan keras setelah melemahnya cahaya jade silver pada instrumen. Pria parubaya itu memandang Tang Wulin dan bergumam, adik, tingkat harmoni jade silver ini mencapai hingga 81%. Apakah keluarga Anda tahu bahwa Anda menjualnya? Tang Wulin tertegun sejenak, sementara Gu Yue menutupi mulutnya dan terkekeh pelan di samping. Tang Wulin batuk sekali, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa dia telah memalsukannya sendiri. Tentu saja mereka tahu. Aku di sini untuk membeli logam langka atas nama keluargaku. Ayahku berkata bahwa tidak nyaman bagiku untuk membawa uang, jadi dia malah memberiku beberapa paduan roh. Jangan khawatir. Saya sangat menyadari nilai jade silver. Dengan demikian, harap bersikap adil ketika Anda menetapkan harga. Petik 2. Jangan khawatir. Paduan roh memang langka,
jadi nilainya adalah pengetahuan umum. Potongan jade silver ini dengan tingkat harmoni yang mencapai hingga 81%, kami bersedia menawarkan harga. Penjaga toko di sampingnya membisikkan sesuatu di telinganya ketika dia setengah jalan berbicara. Pria parubaya itu menolak pernyataan sebelumnya dan berkata, Anda dapat memilih salah satu logam langka yang Anda lihat sebelumnya. 100 potong logam langka sebagai imbalan untuk ini. 100 potong. Ini melebihi harapan Tang Wulin. Jade silver bisa bernilai beberapa kota, tetapi bagian ini adalah apa yang dia tempas sendiri ketika dia adalah pandai besi peringkat 5. Itu hanya paduan roh 1000 halus yang belum mencapai level spirit forging. Jika dia menggunakan paduan roh semacam ini untuk menukar logam langka dengan kualitas terbaik di benua Douluo, dia akan menerima sekitar 60 buah paling banyak. Jadi dia sangat terkejut ketika mereka menyatakan 100 buah. Dengan kata lain, nilai paduan roh di benua bintang Luo jauh lebih besar daripada apa yang ada di benua Douluo. Seolah-olah koin yang bersinar berkilauan di mata Tang Wulin. Sepertinya dia akan menghasilkan banyak uang. Dia ragu-ragu sebentar sebelum melanjutkan. Bisakah kamu menawarkan sedikit lebih banyak? Pria parubaya tertawa paksa dan menjawab, harga kami benar-benar adil. Jika Anda memiliki jade silver yang kualitasnya lebih tinggi, atau mungkin jika Anda bisa menawarkannya dalam batch, maka kami akan memberi Anda hadiah harga yang lebih tinggi. Petik 2. Tang Wulin berbicara, logam-logam langka yang saya lihat sebelumnya, apakah Anda memiliki persediaan yang cukup? Anda semua harus tahu bahwa tingkat kegagalan kita pandai besi dalam penempaan paduan roh atau penempaan roh sangat tinggi. Itulah sebabnya kami memprioritaskan baik kualitas dan kuantitas logam langka. Petik 2. Pria parubaya itu berseru dengan tegas, jangan khawatir tentang kuantitas dan kualitas. Kami dapat membuka toko kami di Star Luo Avenue hanya di bawah pengawasan ketat. Selama kita menjaga batas tertentu, itu tidak menjadi masalah bagi kami. Namun, jika Anda membutuhkan jumlah yang sangat besar maka saya akan membutuhkan periode waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tang Wulin mengangguk dan menjawab, baiklah, kesepakatan. Pertama, saya akan menukar sepotong paduan roh ini dengan 100 keping golden crystal. Anggap ini awal yang menjanjikan. Silakan persediaan 3 jenis logam langka ini, emas kristal, perak adaptif, dan star copper. Saya akan kembali untuk menunjukkan kualitas kumpulan kristal emas ini kepada ayah saya, maka kami mungkin akan kembali untuk menukar atau membeli dalam jumlah besar. Petik 2. Baiklah, itu tidak akan menjadi masalah. Semakin banyak roh yang bersatu, semakin meriah, pria parubaya itu menjawab dengan gembira. Tang Wulin mengobrol dengannya lebih lama untuk mempelajari lebih lanjut tentang nilai tukar. Meskipun sulit untuk menentukan tingkat antara koin Star Luo dan koin Federasi, Tang Wulin berhasil memperkirakan berdasarkan jumlah pertukaran logam langka. Nilai Spirit Forging di Star Luo kontinen hampir sama dengan Douluo kontinen, tetapi nilai alloy roh jauh lebih tinggi di Mantan. Seolah-olah pandai besi di Star Luo Empire tidak memiliki keterampilan untuk menempa paduan roh. Gu Yue bertanya dengan lembut setelah mereka meninggalkan toko logam langka, aku ingat kamu masih memiliki cukup banyak paduan roh itu, kan? Mengapa kamu tidak bertukar lebih? Kualitas logam langka di sini sepertinya agak bagus. Tang Wulin terkikik. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru sama sekali. Sebagian besar paduan roh yang saya bawa sekarang adalah Tousan Refined. Masih ada ruang bagi saya untuk memperbaiki pengolahannya nanti. Setelah itu ditempa menjadi Tousan paduan roh halus atau campuran roh digabungkan dengan 3 jenis logam, nilainya akan lebih tinggi sementara biaya bahannya relatif rendah. Itulah cara untuk memaksimalkan nilai. Jangan khawatir, saya pasti akan menghasilkan banyak uang sekali kami sudah kembali. Petik 2. Seorang pecundang uang. Gu Yue tidak bisa menahan tawa. Kepala rumah tahu biaya bahan bakar dan beras. Bagian mana dari kultivasi kita sebagai Soul Masters yang gratis? Mesha membutuhkan uang, armor perang bahkan membutuhkan lebih banyak uang, semua jenis harta karun surga dan bumi membutuhkan uang juga. Apakah saya baik-baik saja untuk berhenti bekerja keras untuk mendapatkan uang? Saya hanya bisa bergantung pada diri saya sendiri. Petik 2. Gu Yue tertegun sejenak. Bagaimana kalau aku menjagamu? Tang Wulin tersandung saat dia hampir jatuh. Apa katamu? Tidak ada. Ekspresi Gu Yue kembali normal. Tang Wulin meraih bahunya,
masih bisakah kamu mengambil kembali kata-kata yang kamu ucapkan? Hidup sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kamu harus merawatku. Gu Yue menoleh ke samping, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak bisa merawatmu. Kamu makan terlalu banyak. Tang Wulin berkata, bagaimana jika saya makan sedikit kurang? Tidak, Gu Yue mendorongnya. Berhenti main-main. Ayo pergi. Tang Wulin tertawa dan bertanya, sementara kita sedang topik makan, haruskah kita menemukan tempat untuk makan siang? Gu Yue memutar matanya. Kami baru saja sarapan, oke. Ini masih pagi. Masih bagus untuk memiliki makanan ringan. Aku yakin ada banyak makanan ringan lokal di Kekaisaran Star Luo. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Ternyata Tang Wulin bukan satu-satunya yang memiliki titik lemah untuk makanan. 10 menit kemudian, mereka berdua mencapai jalan samping di dekat Star Luo Avenue. Ada berbagai macam toko kecil di sekitar area itu. Keduanya memuaskan hasrat mereka dengan mencicipi semua jenis makanan ringan lokal Star Luo Empire. Mie bakso ikan sebelumnya enak. Gu Yue berseru dengan bersemangat. Tang Wulin mengangguk berulang kali. Ya, rasanya sangat enak, tapi porsinya agak kecil. Kecil, kamu menghabiskan semua bakso ikan yang akan mereka jual siang ini, dan kamu masih mengeluh bahwa porsinya terlalu kecil. Tang Wulin merasa bahwa memilih untuk belajar menempa bertahun-tahun yang lalu adalah keputusan yang bagus. Mereka tidak memiliki Star Luo Coins, tetapi dia berhasil mendapatkan beberapa dengan imbalan sepotong emas kristal sebelum dia meninggalkan toko logam langka. Seperti yang diharapkan, nilai Star Luo Coin jauh lebih rendah dari Federasi Koin. Menghabiskan koin dalam segenggam besar terasa agak dekaden. Siang hari, setelah mereka meninggalkan makanan jalanan, Tangin bertanya pada Gu Yue, jadi kemana kita sekarang? Gu Yue mempertimbangkan sebelum berkata, saya akan melihat spirit pagoda di sini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Pagoda roh. Iya nih, seharusnya ada pagoda roh di sini juga. Mereka juga memiliki sekte Tang di sini juga. Haruskah aku pergi dan melihat Tang Sek juga? Petik 1. Star Luo City adalah ibu kota Star Luo Empire. Tang Wulin sudah menyadari bahwa markas Tang Sekte di sini terletak di dalam kota Star Luo sebelum dia datang. Baiklah, lalu aku akan pergi dan melihat sekte Tang. Tetap berhubungan jika kita berdua membutuhkan bantuan. Gu Yue naik mobil dan pergi, sementara Tang Wulin juga naik taksi jiwa dan menuju ke alamat kantor pusat sekte Tang di kerajaan Luo Empire. Markas Tang Sek tidak terletak di tengah, tetapi di pinggiran Star Luo City. Tang Wulin heran bahwa markas Tang Sekte Bintang Luo Kekaisaran di sini benar-benar berbeda dari pangkalan profil rendah benua Dou Luo. Itu bangunan megah seperti sebuah kota kecil. Skala bangunannya jauh melebihi orang-orang dari markas besar benua Dou Luo. Tang Wulin adalah orang yang cerdas. Dia bisa mengatakan bahwa Sekte Tang menerima lebih banyak uang dari publik di sini daripada benua Dou Luo, hanya dilihat dari gaya arsitekturnya. Tidak ada yang menjaga pintu masuk utama. Dia berjalan di dalam dan tiba di depan aula audiensi. Dua kata yang sangat besar ditangguhkan di bagian atas pintu depan aula audiensi. Sebagai seorang murid dari Sekte Tang, Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan terhormat menyaksikan bangunan megah seperti itu. Tang Wulin tersenyum tipis ketika dia mengambil langkah panjang ke aula. Bab 600, Memalukan. Aliran orang yang tak berujung mengalir deras dari ruang audiensi. Berdiri di sana ada dua konter lurus di kedua sisi yang karena alasan yang tidak diketahui, membuatnya merasa seolah-olah dia berada di asosiasi pandai besi benua Dou Luo. Setelah berputar-putar di sekitar kerumunan sambil dengan penuh perhatian mendengarkan kerumunan dari samping, dia secara bertahap mengerti apa yang sedang terjadi. Sekte Tang di benua Bintang Luo sangat berbeda dari yang ada di benua Dou Luo. Di sini, perusahaan teknologi Tang Sek era Dazzling yang dimiliki oleh Tang Sek di sini adalah organisasi super yang membentang di seluruh benua. Mereka berspesialisasi dalam memproduksi dan menjual berbagai perangkat jiwa. Secara alami, produk mereka dijual untuk keperluan sipil. Sebelumnya, ia mendengar dari seseorang bahwa Sekte Tang adalah pemasok amunisi untuk pemerintah Star Luo Empire. Ini semakin meningkatkan status mereka. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Sekte Tang memiliki status seperti itu di benua Bintang Luo. Jelas bahwa dukungan Tang Sekte terhadap Kekaisaran Bintang Luo jauh melebihi Federasi Benua Dou Luo. Kemungkinan ini terkait dengan situasi federasi di sini.
Setelah mempertimbangkan sejenak, Tang Wulin memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Cara sekarang sudah cukup baginya untuk mengumpulkan informasi mengenai Sekte Tang di sini. Lagi pula, dia ikut bersama korps diplomatik. Kemudian, dia meninggalkan Sekte Tang dan kembali langsung ke hotel. Gu Yue belum kembali. Jadi dia bertanya di meja depan apakah ada meja palsu untuk disewakan di dekat hotel. Setelah mendapat balasan, ia menyewa bengkel penempaan dan terus-menerus menempa. Itu jauh lebih menguntungkan baginya untuk menempa di sini di Kekaisaran Bintang Luo. Masyarakat di Kekaisaran Luo Star tidak jauh berbeda dari masyarakat di Dou Luo kontinen. Hanya dalam 2 hari, kelompok Akademis Rex sudah benar-benar membiasakan diri dengan tempat itu. Pada hari ketiga, Tang Wulin dan kelompoknya menerima pemberitahuan bahwa hari ini adalah hari Kaisar Kekaisaran Bintang Luo secara pribadi akan menerima korps diplomatik dan tamu. Para tamu akan diterima pada sore hari sebelum jamuan menghibur akan mengikutinya. Karena hal ini, mereka diminta untuk datang mengenakan pakaian terbaik mereka. Bagi Tang Wulin, pakaian terbaiknya tentu saja adalah setelan yang sama dengan yang dikenakannya. Ini hampir terjadi pada yang lain juga. Ketika hari sudah hampir senja, sebuah mobil mewah tiba di depan pintu masuk Grand Star Luo Hotel untuk mengantar korps diplomatik dari benua Dou Luo. Tanpa ragu, Penatua Kai adalah tamu paling terhormat dari pesta Akademis Rex. Di sisi lain, Tang Wulin dan kelompoknya yang terdiri dari 8 orang berkumpul dengan yang lain dari korps diplomatik di bawah bimbingan Wu Zhangkong untuk naik mobil secara terpisah. Istana Star Luo Empire terletak di pusat Star Luo City. Dikatakan bahwa itu telah dibangun sebagai gambar cermin lengkap dari benua Duo Luo saat itu. Keluarga kerajaan Star Luo Empire memakai nama keluarga, Dai, dan orang-orang paling terkenal dari generasi keluarga sebelumnya mungkin adalah Ais Dou Luo Huo Yuhao. Nama asli Huo Yuhao adalah Dai Huyao, dan dia adalah bangsawan ortodoks dari Kekaisaran Bintang Luo. Keluarga Dai telah melakukan kontrol atas Kekaisaran Bintang Luo sejak zaman kuno. Ada suatu masa ketika keluarga itu menurunkan tahta kerajaannya. Namun, setelah pemberontakan spirit Ais Dou Luo Huo Yuhao di kemudian hari, keluarga Dai mendapatkan kembali gelar kerajaan mereka sekali lagi. Justru karena pencegahan roh Ais Dou Luo bahwa federasi tidak berani tidak sepenuhnya memusnahkan Kekaisaran Bintang Luo meskipun mereka sudah melakukan dominasi mutlak atas benua Dou Luo pada saat itu. Ini menghasilkan peluang bagi migrasi besar Star Luo Empire. Namun, Kekaisaran Luo Bintang membayar harga yang mengerikan untuk migrasi besar mereka. Bahkan jika Star Luo Empire bergabung dengan Heaven Dou Federation yang jauh dari Heaven Dou kontinen, kekuatan nasionalnya secara keseluruhan masih tidak akan mampu mencapai Federasi Dou Luo kontinen. Suara klakson yang keras bergema, dan upacara akbar nasional dimulai di depan Istana Kekaisaran Bintang Luo. Karpet merah cerah membentang jauh dari Istana Kekaisaran Bintang Luo. Wakil Presiden Federasi memimpin korps diplomatik benua Dou Luo bersama dengan beberapa anggota parlemen terkemuka lainnya selain Penatua Kai dan beberapa lainnya. Tang Wulin dan yang lainnya hanya bisa berdiri di tempat yang lebih dekat ke belakang dan hampir tertidur saat dia mendengarkan musik yang megah. Setelah ditempa sampai agak larut malam, dia hanya kembali ke hotel setelah tengah malam. Tang Wulin juga pergi untuk menukar beberapa logam langka lagi hari ini dan benar-benar tidak tertarik dalam perjamuan penyambutan malam ini. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat membangkitkan Tang Wulin dari tidurnya. Tanpa sadar, dia segera melepaskan kekuatan jiwanya. Gu Yue yang berdiri di sisinya buru-buru meraihnya. Ini salut tembakan. Tang Wulin hanya bereaksi terhadap situasi itu. Dia menghentikan dirinya dari bergerak dengan canggung, tetapi gerakannya yang tidak biasa sebelumnya masih berhasil menarik banyak perhatian orang. Kapten, terus tidur, baik-baik saja, Xie tidak bisa menahan godaan dan mendapat tatapan tajam dari Tang Wulin. Suara salut tembakan melonjak saat ia mendorong upacara ke puncaknya. Tang Wulin mengintip dari celah di antara orang-orang dan melihat seorang pria mengenakan jubah panjang mewah bersama dengan mahkota emas di kepalanya. Dia kemudian memberikan sesuatu kepada Wakil Presiden Korps Diplomatik Dou Luo kontinen. Kedua belah pihak bertukar kepercayaan mereka. Penatua Kai ada di samping. Petik 1. Jadi ternyata itu menjadi salut tembakan, saya pikir saya menjadi nerotik. Petik 1. Hah, bukankah itu gadis dari hari yang lalu? Tiba-tiba,
Tang Wulin memperhatikan gadis yang mengenakan gaun istana panjang yang berdiri dekat dengan bagian belakang pria berpakaian bagus itu dengan terkejut. Itu adalah gadis dengan beberapa pria kekar yang dia temui ketika dia pergi berbelanja dengan Gu Yue tempo hari. Dia ingat bagaimana beberapa pria kekar memanggilnya pada waktu itu dan bertanya-tanya, bisakah gadis ini menjadi seorang putri? Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Kurasa aku akan terus tidur saja. Dewa tahu berapa lama ini akan berlangsung. Dia menundukkan kepalanya sekali lagi dan terus tertidur. Sama seperti Tang Wulin memasuki mimpi sekali lagi dan sepenuhnya menunjukkan kehebatannya saat tidur sambil berdiri, sebuah seruan lemah tiba-tiba bergema di telinganya, pembunuhan. Tang Wulin bergidik karena inderanya yang tajam. Responsnya telah dipupuk melalui pertempuran berulang dan tubuh naga emasnya sepenuhnya dilepaskan dalam sekejap tanpa dia sadari. Segera, ketika aura yang kuat meledak dari tubuhnya, bila Blue Silver Kaisar Venus melonjak keluar seperti segerombolan lebah dan menyebar di sekitarnya. Reaksinya sangat cepat. Selain itu, seluruh keberadaannya menjadi terjaga dalam sekejap. Dia berlutut sedikit, tubuhnya melintas. Hampir seketika, dia muncul di depan tubuh Gu Yue, melindunginya saat dia melihat sekelilingnya dengan waspada. Kemudian, dia melihat sepasang mata bingung ketika dia langsung menjadi pusat perhatian. Pada saat ini, Dai Tianling dari Star Luo Empire baru saja menyerahkan surat kepercayaan kepada Wakil Presiden Federasi. Lagu-lagu kebangsaan kedua benua sedang diputar dan Yang Mulia dengan ramah menyalami tangan para perwira korps diplomatik sebagai salam. Namun, keributan Tang Wulin telah memicu serangkaian perubahan. Lusinan tokoh berlari dari segala arah ke arahnya. Orang tercepat di antara mereka tiba di depan Tang Wulin hanya sesaat. Meskipun Tang Wulin belum memahami situasi sebenarnya saat ini, Blue Silver Emperor Venus-nya masih langsung menyebar. Dia juga menyadari bahwa teman-temannya ada di sekitarnya sehingga bila Blue Silver Grace digunakan untuk membungkus pinggang teman-temannya dengan cepat. Mengangkat cakar naga emas di tangan kanannya, dia sepertinya siap untuk meluncurkan naga emas mengejutkan surga. Apa yang kamu lakukan, Wulin? Wu Zhangkong berteriak dingin, sementara sosoknya secara bersamaan melintas untuk berdiri di depan Tang Wulin. Wu Zhangkong mendekati sosok yang sedang berlari mendekat, dan suara kekuatan jiwa meledak di kedua sisi. Wu Zhangkong mundur dengan dua langkah sementara yang lainnya berjungkir balik ke belakang dan menangguhkan dirinya di udara. Hampir seketika, berbagai perangkat jiwa terkunci ke arahnya. Tang Wulin sudah benar-benar bangun sekarang ketika dia bertanya tanpa sadar, di mana pembunuhan itu. Dia gagal menyadari bahwa gadis yang berpakaian istana berdiri di belakang Yang Mulia Kaisar telah menundukkan kepalanya sedikit. Dia menekan mulutnya agar tidak tersenyum menjadi usaha yang besar. Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan ganas. Apa sih yang kamu lakukan? Tang Wulin memandang ke arah Gu Yue di sisinya dengan ekspresi bingung. Tidakkah kamu berteriak padaku bahwa ada pembunuhan sebelumnya? Gu Yue tertegun ketika dia menjawab, aku tidak. Apakah kamu bermimpi? Hah? Tang Wulin berkedip. Dia benar-benar yakin bahwa dia telah mendengarnya dengan jelas sebelumnya. Apakah dia tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau tidak? Xie sudah tak terkendali mencibir keras. Jika Tang Wulin benar-benar bermimpi, ini akan menjadi lelucon besar. Saat ini, pengawal bersenjata kerajaan Star Luo Empire sudah berkumpul ke depan. Apa yang sedang terjadi? Penatua yang memiliki sikap membosankan bertanya dengan suara berat. Pada saat ini, bahkan Wu Zhangkong yang mantap dan mendalam tidak tahu bagaimana menjawab yang lain. Namun, dia juga tidak bisa melewatkan penjelasan. Jika pihak lain salah memahami niat mereka dan memutuskan bahwa mereka akan membunuh kaisar, ini benar-benar akan menjadi lelucon besar bagi mereka.